Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Simran, NPM 031901045. Kali ini saya akan menjelaskan tentang urgensi filsafat pendidikan bagi pendidik atau guru. Pertama, kita menjelaskan dulu tentang pentingnya filsafat pendidikan. Secara sederhana, filsafat pendidikan itu adalah nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan filsafat yang menjiwai, mendasari, dan memberikan identitas atau karakteristik suatu sistem pendidikan. Filsafat pendidikan ialah jiwa, roh, kepribadian sistem kependidikan nasional. Karenanya, sistem pendidikan nasional wajarlah dijiwai, didasari, dan mencerminkan identitas Pancasila, citra dan karsa bangsa kita, atau tujuan nasional dan hasrat luhur rakyat Indonesia tersimpul di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai perwujudan jiwa dan nilai Pancasila. B. Urgensi filsafat pendidikan bagi pendidik atau guru. Sekalipun banyak kalangan penekun bidang ilmu tertentu menganggap bahwa mempelajari filsafat ilmu tidaklah menjadi hal yang pokok atau mendasar, terutama lantaran sifatnya yang kurang praktis dan operasional. Juga dirasa tidak menyentuh sama sekali unsur pengetahuan dalam bidang ilmunya. Namun, sangatlah tidak bijaksana jika seseorang yang kelak berprofesi atau malah menjadi pakar dari suatu bidang ilmu tertentu justru memilih sikap abai. Adapun yang semestinya dilakukan adalah upaya penalaran dan uji coba sebelum memutuskan bahwa filsafat ilmu tidaklah terlalu penting dan mendesak dipahami, khususnya dalam bidang pendidikan, yaitu bagi para pendidik atau guru. Filsafat ilmu sesungguhnya merupakan bekal yang paling fundamental untuk dikuasai. Pendidikan itu sendiri tak ingin merupakan juga suatu ilmu pengetahuan yang sifatnya tidaklah tetap dan malah harus terus dikembangkan. Proses ini akan menemui kebutuhan apabila manusia-manusia yang berkecimpung di dalamnya justru berpandang terbalik. Dengan hanya berpikir layaknya dinamika mesin yang statis sebagai unsur yang berkewajiban menjalankan sebuah sistem atau program. Pendidikan, baik sebagai ilmu pengetahuan maupun sistem, adalah sesuatu yang amat penting, vital, dan dibutuhkan bagi setiap warga negara. Bahkan melampaui batas ruangan dan waktu sebagai bangsa dari sebuah negara merdeka. Pendidikan juga teramat dibutuhkan bagi perkembangan peradaban umat manusia, dimanapun dan dalam kondisi apapun ia berada. Atas dasar inilah, pendidikan yang sudah begitu ideal diangankan dalam alam pikir manusia harus mampu dijawatakan ke dalam praktek operasional yang tepat dan sebaik mungkin. Karenanya, filsafat ilmu mendapatkan ruang sekaligus peranan sentral untuk membekali alam pikir para pendidik yang akan menjadi ujung tombak bagi pelaksanaan suatu sistem pendidikan. Sekarang kita membahas tentang dasar-dasar dan tujuan filsafat pendidikan. Pertama-tama kita bahas dulu tentang dasar filsafat pendidikan. Dasar pendidikan yaitu suatu aktivitas untuk mengembangkan dalam bidang pendidikan dan pembinaan kepribadian. Tentunya, pendidikan memerlukan landasan kerja untuk memberi arah bagi programnya. Dasar pokok pendidikan itu menegaskan bahwa pendidikan itu adalah untuk mendidik akhlak dan jiwa mereka. Juga harus ditanamkan rasa keutamaan, membiasakan mereka dengan kesopanan yang tinggi. Sekarang kita bahas tujuan filsafat pendidikan. Secara umum, tujuan pendidikan dapat dikatakan membawa anak ke arah tingkat kedewasaan. Artinya, membawa anak didik agar dapat berdiri sendiri atau disebut dengan mandiri dalam hidupnya di tengah-tengah masyarakat. 4 macam tujuan pendidikan yang tingkatannya dan luasnya berlainan, yaitu tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, dan tujuan kurikuler. Sekarang kita bahas tentang peranan-peranan dan fungsi filsafat pendidikan. Pertama, kita bahas dulu peranan filsafat pendidikan. Proses pendidikan adalah proses perkembangan yang teleologis bertujuan. Tujuan proses perkembangan itu secara alamiah ialah kedewasaan, kematangan. Sebab, potensi manusia yang paling alamiah yaitu bertumbuh menuju ke tingkat kedewasaan atau kematangan.
Potensi ini akan terwujud apabila prakondisi alamiah dan sosial manusia kemungkinan misalnya iklim, makanan, kesehatan, keamanan relatif sesuai dengan kebutuhan manusia. Manusia kemudian melihat kenyataan bahwa tidak semua manusia berkembang sebagaimana diharapkan. Lahirlah di dalam pemikiran manusia problem-problem tentang kemungkinan perkembangan potensi manusia itu. Timbulnya problem dan pikiran pemecahan itu adalah bidang pemikiran filsafat, dalam hal ini filsafat pendidikan. Ini berarti pendidikan adalah pelaksanaan daripada ide-ide filsafat, yang perkataan lain ide filsafat yang memberi asas kepastian bagi nilai peranan pendidikan bagi pembinaan manusia. Setelah melahirkan ilmu pendidikan, lembaga pendidikan dan aktivitas penyelenggaraan pendidikan, jadi peranan filsafat pendidikan merupakan sumber pendorong adanya pendidikan. Dalam bentuknya yang lebih terperinci kemudian, filsafat pendidikan menjadi jiwa yang pedoman asasi pendidikan. Tadi kan kita bahas tentang peranan filsafat dari pendidikan. Sekarang kita bahas tentang fungsi normatif atau salah satu dari fungsi filsafat pendidikan. Fungsi filsafat pendidikan tersimpul dalam fungsi-fungsi seperti: pertama, fungsi spekulatif. Filsafat pendidikan berusaha mengerti keseluruhan persoalan pendidikan dan mencoba merumuskan dalam satu gambaran pokok sebagai pelengkap bagi data-data yang telah ada dari segi dunia. Kedua, fungsi normatif. Sebagai penentu arah pedoman untuk apa pendidikan itu. Asas ini tersimpul dalam tujuan pendidikan. Jenis masyarakat apa yang ideal yang akan kita bina, khususnya norma moral yang bagaimana sebaiknya yang manusia cita-citakan. Ketiga, fungsi kritik, terutama untuk memberi dasar bagi pengertian kritis rasional dalam pertimbangan dan menafsirkan data-data ilmiah. Misalnya, data pengukuran, analisa, evaluasi, baik kepribadian maupun prestasi. Fungsi kritik berarti pula analisis dan aparatif atas sesuatu untuk mendapatkan kesimpulan. Keempat, fungsi teori praktek. Semua ide, konsepsi, analisa, dan kesimpulan-kesimpulan filsafat pendidikan adalah berfungsi teori, dan teori ini adalah dasar bagi pelaksanaan atau praktek pendidikan. Filsafat memberikan prinsip-prinsip umum bagi suatu praktek. Kelima, fungsi integratif. Mengingat fungsi filsafat pendidikan sebagai asas kerohanian atau rohnya pendidikan, maka fungsi interaktif filsafat pendidikan adalah wajar. Artinya, bagi pemandu fungsional, semua nilai dan asas normatif dalam ilmu pendidikan sebagai ilmu normatif. Itulah sedikit penjelasan dari saya tentang urgensi filsafat pendidikan bagi pendidikan atau guru. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.